Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan hari ini kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah SWT. Pada hari ini kita bertemu dalam pembelajaran sejarah peminatan. Kita akan membahas submateri mengenai Perang Dingin. Oke, mudah-mudahan hari ini semuanya bisa berjalan dengan lancar dan bisa diikuti dan dipahami dengan baik. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu apa saja sih faktor-faktor dari Perang Dingin, kemudian dampak dan lain sebagainya yang terpengaruh dari adanya Perang Dingin. Oke, kita langsung mulai aja. Nah, sebelum mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk pembelajaran kali ini agar diberikan kelancaran. Oke, berdoa dimulai. Oke, selanjutnya kita akan membahas Perang Dingin. Otomatis hal pertama yang akan kita bahas adalah latar belakang mengapa terjadinya Perang Dingin. Sebelum ke latar belakang Perang Dingin, kita bahas dulu apa sih Perang Dingin itu. Perang Dingin atau Cold War adalah perang yang terjadi antara dua kubu, yaitu blok barat dan blok timur. Kenapa disebut blok barat dan blok timur? Karena pasca Perang Dunia Kedua, negara itu terbelah menjadi dua, yaitu bagian barat dan bagian timur. Kemudian memunculkan Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai pemenang Perang Dunia Kedua. Munculnya Amerika Serikat dan Uni Soviet otomatis memberikan kesempatan kepada kedua negara ini untuk saling bersaing menjadi negara yang terkuat. Nah, Amerika Serikat itu ada di blok barat, kemudian Uni Soviet berada di blok timur. Nah, kemudian Amerika Serikat dan Uni Soviet berperan dalam membebaskan Eropa dari tangan Jerman. Kenapa mereka ingin melepaskan Jerman? Nah, Jerman di sini awalnya adalah negara kesatuan, kemudian terbelah menjadi dua, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Otomatis kedua negara ini pun mengiblat ke blok barat dan blok timur. Salah satunya Jerman Barat mengikuti ke barat, yaitu ke Amerika Serikat, sedangkan Jerman Timur ikut ke timur, yaitu ke Uni Soviet. Latar belakang selanjutnya yaitu munculnya negara-negara ketiga. Nah, negara ketiga itu siapa aja sih? Kemudian kenapa bisa ada negara ketiga dan kenapa disebut sebagai negara ketiga? Negara ketiga ini adalah negara-negara yang tidak masuk ke dalam blok barat atau blok timur, seperti negara-negara di Asia atau negara-negara yang baru merdeka atau baru berkembang. Nah, ini disebut negara ketiga atau negara-negara ketiga karena tidak masuk ke blok barat dan blok timur. Selanjutnya, biar memudahkan pembelajaran kali ini, kita akan bahas dulu nih faktor apa saja penyebab dari Perang Dingin. Pertama, penyebaran ideologi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa blok barat Amerika Serikat dan blok timur Uni Soviet itu kedua negara ini adalah negara adikuasa, negara-negara yang besar, atau dalam kata lain negara adikuasa adalah negara yang bisa mempengaruhi negara-negara yang lain, makanya disebut sebagai negara adikuasa. Kedua negara ini selain berebut kekuasaan sebagai negara yang diakui nomor satu di dunia, mereka pun memiliki beberapa faktor. Pertama, penyebaran ideologi. Nah, perlu diketahui pasca Perang Dunia Kedua, itu negara-negara besar itu saling berekspansi, kemudian melakukan politik mencari kawan dan lain sebagainya untuk penyebaran ideologi. Apa sih pentingnya sebuah ideologi dalam satu negara? Nah, ideologi dalam satu negara bisa membuat negara-negara lain pun bergabung, kemudian bisa membuat
negara yang menyebarkan ideologi tersebut menjadi salah satu negara yang terkuat. Nah, perlu diketahui di sini bahwa Amerika Serikat di blok barat dan Uni Soviet di blok timur itu memiliki ideologi yang berbeda, di mana Amerika Serikat di blok barat itu memiliki ideologi demokrasi liberal, atau nanti ada juga yang menyebutkan bahwa liberalis. Kemudian di blok timur ada kapitalis atau komunis dan sosialis. Jadi ada juga yang sebagian menyebut sosialis komunis. Nah, nanti selanjutnya kita bahas. Oke, faktor selanjutnya yaitu berdirinya fakta pertahanan. Fakta itu kenyataan. Nah, apa saja sih fakta-fakta pertahanan atau yang dilakukan oleh negara-negara dari blok barat Amerika Serikat dan blok timur dari Uni Soviet? Nah, negara-negara ini selain menyebarkan ideologi, mereka pun membuat pertahanan. Tujuan dari dibuatnya pertahanan ini agar Amerika Serikat tidak diserang oleh Uni Soviet, dan Uni Soviet pun membuat pertahanan agar tidak diserang oleh blok barat yaitu Amerika Serikat. Nah, selain faktor-faktor yang tadi, faktor utama dari adanya perang dingin ini sebenarnya keinginan kedua negara ini untuk berkuasa atau sama-sama memiliki keinginan untuk menjadi negara adikuasa atau negara satu-satunya di dunia yang paling disegani dan jadi negara-negara sentra yang banyak bukan pengikut ya, tetapi sebagai negara-negara yang benar-benar menjadi nomor satu atau adikuasa tersebut. Oke, selanjutnya. Nah, seperti yang kita sebutkan tadi, Amerika Serikat itu memiliki ideologi liberalis kapitalis. Nah, lebih jelasnya ada juga yang sering menyebutnya sebagai liberalis kapitalis atau demokrasi liberalis, sama ya, intinya bahwa di Amerika Serikat itu memiliki ideologi yang disebut liberalis atau sifatnya itu kebebasan, bebas dalam berbagai hal, berdemokrasi dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa Amerika Serikat di blok barat itu memiliki, kita sebut saja sebagai ideologi liberalis, di mana di sini di ideologi ini di Amerika Serikat di blok barat bahwa sistem partainya itu adalah multi partai atau lebih dari satu atau bisa disebut banyak. Kemudian kepemilikan perseorangan diakui. Nah, apa saja sih kepemilikan perseorangan yang diakui di sini? Seperti bursa dagang, kemudian kepemilikan yang bersifatnya swasta itu diakui di Amerika Serikat. Kemudian hak individu itu diakui, hak berbicara, hak mengungkapkan pendapat dan hak lain sebagainya. Jadi termasuk hak hidup setiap individu itu diakui gitu kan. Kemudian di Amerika di ekonominya itu adalah pasar bebas. Jadi siapapun warga negara atau negara manapun yang ingin berdagang di Amerika itu diperbolehkan karena mereka menggunakan sistem liberalis yang salah satu ekonominya yaitu pasar bebas. Oke, kita lanjut ke negara ideologi sebelumnya ideologi komunis yang dianut oleh Uni Soviet. Nah, sistem komunis di sini itu bertolak belakang dengan sistem liberalis dari Amerika Serikat di blok barat. Komunis di sini memiliki sistem monopartai. Kalau tadi Amerika Serikat itu multipartai, nah komunis di sini memiliki monopartai, artinya hanya satu partai atau hanya bersentra pada satu fokus. Jadi tidak memiliki lebih dari satu. Kemudian kepemilikannya itu bersifat bersama. Kalau tadi di Amerika Serikat di blok barat itu perseorangannya diakui. Nah, di blok timur di Uni Soviet itu tidak diakui. Semuanya harus kepemilikannya bersama berkelompok, tidak bisa diakui oleh perseorangan. Nah, di sini di dalam ideologi komunis Uni Soviet itu memiliki hak individu itu tidak diakui. Artinya setiap individu itu dibatasi dalam berbagai hal yang tadi bertolak belakang dengan blok barat. Kemudian perekonomian dikontrol negara, jadi tidak bisa negara-negara luar ataupun perseorangan individu itu bebas melakukan perdagangan di wilayah Uni Soviet, karena di sini perlu kita ketahui ya, dari ideologi komunis itu sangat membatasi adanya
kebebasan atau menentang. Jadi harus melalui berkelompok atau melalui negara yang sudah ditentukan saja. Nah, kita bahas kembali apa aja sih keinginan berkuasa atau yang dilakukan oleh blok barat dan blok timur. Di sini ada dua hal ya. Pertama ada Marshall Plan dan ada Molotov Plan. Nah, Marshall Plan ini milik Amerika Serikat. Marshall Plan itu diambil dari nama belakang pencetusnya, yaitu George Plan. Jadi George Marshall Plan. Jadi namanya diambil dari nama belakangnya. Jadi namanya itu Marshall Plan, dan untuk Uni Soviet itu Molotov Plan. Oke, kita bahas dulu tentang Marshall Plan. Marshall Plan ini sebuah aliansi, bisa disebut aliansi atau sebuah perkumpulan ekonomi ya, intinya ekonomi tentang bagaimana orang-orang Amerika di sini membuat Marshall Plan bertujuan untuk membantu perekonomian orang-orang atau negara-negara di luar Amerika Serikat yang membutuhkan bantuan berupa dana. Nah, dana di sini tujuannya untuk apa? Untuk menarik minat negara-negara di luar Amerika Serikat agar bergabung dengan blok barat. Kemudian usaha Harry S. Truman untuk membatasi komunisme di Eropa. Jadi selain untuk membantu negara-negara agar perekonomiannya maju, karena ketika ekonomi mereka maju, otomatis mereka akan menjadi negara yang berkembang. Kemudian setelah berkembang, mereka akan menjadi negara maju. Nah, ketika mereka menjadi negara maju, otomatis mereka akan kuat dari segi perekonomian dan lain sebagainya. Nah, ketika itu mereka akan direkrut atau bergabung ke Amerika Serikat, ke blok barat, dan bergabung menjadi bagian dari blok barat. Nah, selain itu usaha si Harry ini untuk membatasi penyebaran komunisme di Eropa. Jadi intinya untuk membatasi orang-orang dari Uni Soviet atau pengaruh dari Uni Soviet untuk menyebarluaskan atau mengambil alih negara-negara jadi berpihak ke Uni Soviet. Oke, selanjutnya. Nah, ini alasan utama Uni Soviet merasa terancam dengan adanya Marshall Plan. Jadi Marshall Plan ini dianggap mengancam oleh Uni Soviet karena salah satu yang kita ketahui bahwa Marshall Plan itu tujuannya adalah untuk membatasi komunisme di wilayah blok barat. Otomatis Uni Soviet merasa terancam. Kemudian Marshall Plan dianggap upaya Amerika untuk membeli Eropa agar berpihak kepada negara blok barat. Nah, jadi kita tahu salah satu tujuan dari Marshall Plan adalah memberikan bantuan berupa dana atau ekonomi ya. Nah, di sini secara tidak langsung Uni Soviet itu berpendapat bahwa dengan apa yang dilakukan oleh blok barat, memberikan bantuan berupa uang dan lain sebagainya, otomatis dianggap membeli. Membeli di sini bukan berarti membeli negaranya ya, tetapi bertujuan agar mereka bisa bergabung ke blok barat. Kemudian kekhawatiran kemajuan Jerman akan mengancam Uni Soviet. Nah, seperti yang kita ketahui ya, bahwa Jerman itu pasca Perang Dunia II itu terbelah menjadi Jerman Barat dan Jerman Timur. Nah, Jerman Timur itu bergabung dengan Uni Soviet. Nah, ketika Jerman maju, kenapa nih Jerman menjadi kekhawatiran Uni Soviet? Karena ketika dulunya Jerman itu ketika bersatu adalah bagian negara yang sangat kuat. Nah, ketika Jerman nanti yang bergabung ke blok timur, Jerman Timur bergabung dengan Uni Soviet, tetapi ketika Jerman maju kemudian mereka bersatu kembali, otomatis nanti akan muncul pemberontakan dan lain sebagainya atau keluar dari blok timur. Oke, selanjutnya. Nah, kita bahas, tadi kita udah bahas Marshall Plan dari blok barat. Kita akan bahas Molotov Plan atau Comecon dari blok timur, yaitu milik Uni Soviet. Nah, bertujuan agar negara satelit tidak menerima Marshall Plan. Jadi, Molotov Plan itu adalah sebuah bentukan dari Uni Soviet, di mana tujuannya untuk mempengaruhi negara-negara di luar blok timur untuk bergabung ke blok timur, seperti mempengaruhi negara-negara yang belum bergabung dengan blok barat, nanti bisa direkrut nih. Kalau blok barat tadi menggunakan Marshall Plan dengan ekonominya, nah
Beda lagi dengan Uni Soviet. Uni Soviet, Molotov Plan itu menggunakan daya tarik menggunakan teknologi Marshall Plan. Bertujuan agar negara satelit tidak menerima Marshall Plan. Artinya berarti ketika Molotov Plan dibentuk oleh Uni Soviet, itu otomatis secara langsung membatasi pergerakan orang-orang di blok barat dan mempengaruhi orang-orang di non blok barat untuk bergabung ke blok timur. Oke, selanjutnya berdirinya Fakta Pertahanan. Nah, kita akan bahas fakta pertahanan apa saja sih yang dibuat oleh blok barat dan blok timur. Oke, lanjut. Nah, kita bahas dulu sebelum kita membahas tentang apa saja sih aliansi-aliansi atau organisasi yang dibuat oleh blok barat dan blok timur. Kita akan bahas dulu tentang bidang-bidang yang mendapatkan pengaruh dari Perang Dingin. Nah, perlu kita ketahui bahwa Perang Dingin itu tidak berdampak secara langsung seperti Perang Dunia I dan II, tetapi Perang Dingin di sini hanya mempengaruhi beberapa faktor saja. Salah satunya politik, ekonomi, militer, dan uang angkasa. Karena 4 faktor yang barusan kita ketahui ini sangat berperan. Tidak perlu lagi berperang di medan perang, tidak perlu lagi saling baku hantam menggunakan senjata atau kirim-kiriman nuklir. Sekarang sudah nggak zaman, tetapi di sini mereka memutuskan bahwa Perang Dingin ini hanya mempengaruhi beberapa faktor saja. Oke, kita akan bahas dulu di bidang politik ya, seperti yang kita sebutkan tadi. Salah satu yang paling penting di dalam Perang Dingin atau pengaruh yang paling penting itu adalah bidang politik. Nah, Amerika Serikat di sini sebagai blok barat itu memiliki paham demokrasi ya, seperti yang kita sebutkan tadi bahwa salah satu ideologi dari Amerika Serikat itu adalah demokrasi liberal, di mana Amerika Serikat di sini di bidang politik berusaha menyebarkan paham demokrasi ke berbagai negara gitu kan. Kemudian ketika Uni Soviet mengetahui bahwa Amerika Serikat di blok barat sudah mulai memberikan ekspansi kawasan wilayahnya dengan menyebarkan ideologi, maka Uni Soviet itu tidak ingin kalah. Uni Soviet menyebarkan paham pembangunan rencana 5 tahun yang tadi termasuk ya ke ideologi sosial komunis. Kemudian Uni Soviet menindak negara satelit yang melakukan penyimpangan. Negara-negara satelit yang sudah masuk ke dalam wilayah blok timur Uni Soviet ya, ketika melakukan penyimpangan atau mulai memiliki keinginan untuk keluar dari blok timur, kemudian mulai bergabung dengan dari blok barat. Nah, maka Uni Soviet itu tidak ragu untuk melakukan atau menindak sesuatu kepada negara tersebut. Oke, politik udah, kita lanjut ke bidang ekonomi. Nah, di dalam Perang Dingin, ekonomi menjadi faktor kedua yang paling penting di dalam melakukan ekspansi atau perebutan wilayah menjadi negara terbesar atau menjadi negara adikuasa, di mana Amerika Serikat mengeluarkan beberapa program yang tadi kita udah bahas nih, Marshall Plan, yaitu bantuan ekonomi kepada negara-negara yang baru merdeka, yang baru berkembang gitu kan. Kemudian ada lagi Grants in Aid itu adalah bantuan berupa ekonomi. Tetapi nih pintarnya Amerika tuh gini di blok barat, bahwa ketika diberikan bantuan Grants in Aid, nanti orang-orang yang diberikan bantuan atau negara-negara yang diberikan bantuan itu harus mengembalikannya dalam bentuk dolar atau harus membeli produk-produk dari Amerika. Nah, otomatis ini sangat menguntungkan bagi blok barat yaitu Amerika Serikat. Kemudian bagi negara di Asia, Amerika Serikat juga mengeluarkan program The Fourth Point Program for the Economic Development in Asia. Nah, di sini tidak hanya untuk negara-negara di wilayah Eropa saja. Jadi Amerika Serikat itu sudah mengeluarkan beberapa strategi untuk menarik negara-negara di Asia yang baru merdeka seperti Indonesia, negara-negara di Asia Tenggara, dan negara-negara di luar Asia lainnya untuk bisa bergabung dengan Amerika Serikat dengan cara memberikan pinjaman-pinjaman berupa dana, kemudian meminjamkan konsultan ekonomi untuk membuat negara-negara yang baru merdeka itu bisa cepat pulih dari di bidang ekonomi dan cepat bisa berkembang. Nah, tidak terjalinnya perekonomian Eropa Barat dan Eropa Timur. Nah, di sini jelas ya bahwa ketegangan
blok barat, Amerika Serikat, dan blok timur, Uni Soviet itu tidak hanya di berbagai bidang tertentu, di ekonomi pun mereka tidak pernah bisa menyatu karena satu kebijakan lain halnya. Oke, tadi udah ya di bidang ekonomi, politik, sekarang kita akan bahas di bidang militer. Nah, militer meskipun perang dingin ini tidak perang secara langsung, tetapi militer di sini tetap diunggulkan, tetapi bukan tujuannya untuk berperang, tetapi saling bersaing di bidang persenjataan militer. Jadi siapa yang bisa paling canggih membuat persenjataan, siapa yang bisa paling unggul dalam membuat benda-benda yang bertujuan untuk digunakan sebagai alat perang. Jadi tidak digunakan untuk berperang, tetapi digunakan hanya sebagai menakut-nakuti saja, bahwa misalkan Amerika Serikat membuat granat. Nah, nanti Uni Soviet pun akan membuat granat yang lebih baik lagi dari Amerika Serikat di blok barat ya. Nah, jadi semua itu dilakukan hanya untuk saling memanas-manasi siapa yang lebih unggul dalam persenjataan di bidang militer dan lain sebagainya. Nah, di sini nanti akan muncul nih NATO. NATO itu apa sih? NATO itu sebuah aliansi yang dibuat oleh Amerika Serikat. Nah, dengan tujuan berjaga-jaga nih agar supaya tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, seperti bisa saja sewaktu-waktu nih bukan Amerika ya, tetapi blok barat Uni Soviet, blok timur Uni Soviet nanti mengirimkan rudalnya atau menjadi perangnya dan lain sebagainya. Maka dibuatlah NATO. NATO ini aliansi pertahanan untuk menghadapi Uni Soviet. Jadi Amerika Serikat sudah mempunyai NATO itu untuk berjaga-jaga dari serangan Uni Soviet dari berbagai hal. Kemudian ada lagi nih munculnya SEATO di Asia Tenggara. SEATO itu adalah aliansi yang dibentuk Amerika, di mana isinya hanya orang-orang dari Asia Tenggara aja. Tujuannya untuk apa sih? Untuk memberikan kekuatan yang lebih. Jadi tadi udah ada NATO, kemudian dibuat lagi SEATO. SEATO itu isinya dari orang-orang Asia Tenggara. Tujuannya untuk membantu nanti NATO ya. Kemudian munculnya Pakta Warsawa pada tahun 1955. Nah, di sini Pakta Warsawa seperti yang kita ketahui tadi sebelumnya, bahwa Amerika Serikat ketika membuat di bidang militer kayak persenjataan dan lain sebagainya, Uni Soviet nggak mau kalah. Nah, di dalam organisasi atau aliansinya pun Uni Soviet tidak ingin kalah. Ketika Amerika Serikat membuat NATO, kemudian membuat lagi SEATO gitu kan. Nah, di sini Uni Soviet ini membuat Pakta Warsawa. Nah, tujuannya untuk apa sih? Untuk sama-sama untuk melindungi serangan dari negara lawan. Kalau NATO dibuat Amerika Serikat agar tidak diserang oleh Uni Soviet dari bagian timur. Nah, Pakta Warsawa dibuat oleh Uni Soviet agar tidak diserang oleh Amerika Serikat dari blok barat. Oke, next lanjut, yang terakhir faktor yang keempat itu adanya benda ruang angkasa. Nah, kenapa sih harus ada benda di ruang angkasa? Gitu. Apakah sebegitu pentingnya kah faktor-faktor yang dipengaruhi dari adanya perang dingin? Nah, seiring berkembangnya waktu ya, waktu itu pasca perang dunia kedua, dunia itu mulai berpikir bahwa selain melakukan perang, ada hal yang bisa dilakukan dengan cara tidak melakukan perang. Jadi tidak melukai banyak orang, tidak membunuh banyak orang, tidak merusak lingkungan. Karena perlu kita ketahui ya, sebelumnya kita pernah bahas di semester lalu tentang dampak dari perang dunia 1 dan 2. Bagaimana perang dunia 1 dan 2 itu berdampak sangat negatif, jadi kebanyakan negatifnya ya, seperti kematian, kemudian banyak orang yang terbunuh, kemudian negara-negara yang hancur, ekonomi semakin melemah, jadi merugikan kedua belah pihak. Nah, di sini makanya Amerika Serikat dan Uni Soviet berpikir bahwa perang secara langsung itu bukan hal yang baik lagi, tetapi sangat merugikan. Makanya terjadilah perang dingin ini. Nah, makanya salah satu hal faktor yang paling penting selain ekonomi, politik, kemudian di bidang militer, nah di bidang ruang angkasa pun di sini sangat penting. Karena apa? Nanti akan muncul nih satelit pertama di bumi, kemudian satelit yang diterbangkan di luar angkasa, kemudian ada lagi nanti ada lagi orang-orang yang berusaha lebih baik, yaitu apakah
blok barat dari Amerika atau blok timur dari Uni Soviet, di mana mereka saling bersaing siapa orang yang paling bisa pergi ke luar angkasa, menginjakan kakinya pertama di bulan dan lain sebagainya. Nah di sini kita lihat bahwa pertama kali muncul ya Sputnik itu adalah semacam satelit buatan Uni Soviet yang diluncurkan pertama kali ya. Nah kemudian otomatis Amerika Serikat dari blok barat pun tidak mau kalah, mereka pun membuat pesawat seperti Explore 2, Explore 1 dan lain sebagainya ya, dimana mereka pun tidak pernah mau tersaingi. Kemudian nanti dari Uni Soviet ada Yuri Gagarin mendarat di bulan, kemudian disusul lagi oleh Alan Bartlett dari Amerika Serikat. Mereka sama-sama saling bersaing siapa yang bisa lebih duluan ke bulan, kemudian siapa yang bisa lebih baik dalam menganalisis tentang peta riksa atau ruang angkasa. Oke, selanjutnya, nah di sini kita akan melihat bahwa beberapa negara yang menjadi wilayah kekuasaan Amerika Serikat. Ini bisa terlihat di itu ya, oke. Yang berarsir biru itu adalah wilayah Amerika Serikat ya. Arsir biru itu Amerika Serikat. Kemudian yang berarsir warna merah yaitu merah yaitu Uni Soviet. Nah, kita bisa lihat juga nih, yang diarsir biru lebih muda itu adalah negara-negara aliansi dari Amerika Serikat. Kemudian warna merah muda itu aliansi dari Uni Soviet ya, dari blok timur. Nah, kita bisa lihat di situ ada titik-titik merah, bulatan merah kecil dan titik merah bulatan biru. Nah, kalau yang merah itu merupakan fakta Warsawa Plan atau tadi ya pertahanan yang dibuat oleh Uni Soviet di wilayah Amerika Serikat atau di blok barat. Nah, yang pink biru juga sama, itu aliansi NATO ya yang dibuat oleh Amerika Serikat di wilayah dekat dengan Uni Soviet di bagian blok timur. Nah, kita fokus ke yang tanda bintang ya, ada bintang kecil di situ. Nah, itu konflik perang itu di sekitar sana. Jadi ketika Amerika Serikat membuat aliansi NATO yang warna biru ya, bulatan biru, kemudian di sebelahnya juga ada bulatan merah mirip Uni Soviet. Nah, di situ pasti ada tanda bintang, berarti perang dingin atau ketegangan yang terjadi itu di sekitar sana. Oke, next. Nah, berlangsungnya perang dingin di sini atau akhir dari perang dingin ini terjadi tidak begitu saja ya, tetapi seiring dengan waktu gitu kan, bahwa yang pertama kita ketahui bahwa inti dari perang dingin adalah perebutan kekuasaan atau hegemoni, di mana mereka atau negara blok barat, Amerika Serikat dan negara blok timur, Uni Soviet itu saling berebut kekuasaan. Seiring dengan waktu keinginan kekuasaan ini memudar gitu. Apa yang memudar? Di mana nanti Uni Soviet di sini mundur gitu. Kenapa Uni Soviet bisa mundur gitu kan? Nah, kenapa Uni Soviet bisa mundur? Pertama dari aliansi yang mereka buat. Fakta Warsawa ya, ingat ya bahwa Amerika Serikat itu ada NATO, sedangkan Uni Soviet ada Fakta Warsawa. Kita bahas dulu aliansinya. Jadi apa sih yang menyebabkan Uni Soviet itu menjadi mundur dan melemah? Pertama, aliansi yang mereka buat yaitu Fakta Warsawa itu sudah tidak didukung lagi. Kenapa tidak didukung lagi? Pertama, jadi kan tadi Jerman tuh kebagi menjadi dua, Jerman Barat dan Jerman Timur. Jerman Barat ikut ke Amerika Serikat ke blok barat, dan Jerman Timur ikut ke timur ke Uni Soviet. Itu bergabung kembali. Jadi Jerman itu memisahkan diri, bergabung kembali menjadi Jerman yang utuh, Jerman kesatuan seperti sebagaimana semestinya gitu kan. Nah di sini otomatis Uni Soviet itu kehilangan Jerman. Nah itu membuat lemah negara Uni Soviet. Kemudian kegiatan spionase. Apa sih spionase? Spionase itu spion yang melihat ke belakang. Nah spion ini tujuannya adalah untuk memata-matai. Jadi negara-negara Amerika Serikat di blok barat dan Uni Soviet di blok timur itu membuat spionase atau kegiatan untuk saling memata-matai. Kayak di Amerika itu sebutannya CIA ya, CIA atau CIA. Itu tujuannya untuk memata-matai orang-orang Uni Soviet atau negara Uni Soviet agar tahu apa saja yang sedang mereka buat, apa saja yang sedang mereka lakukan. Sedangkan Uni Soviet pun sama, membuat KGB
KGB. Nah, KGB ini tujuannya sama, untuk memata-matai wilayah atau pergerakan dari Amerika Serikat. Nah, seiring dengan waktu spionase ini tidak berjalan lagi gitu kan, banyak sekali seperti pemberontakan, kemudian banyak sekali kecurangan-kecurangan dan lain sebagainya, akhirnya membuat kerugian untuk Uni Soviet ya. Kemudian kegiatan perlombaan teknologi seperti yang kita ketahui ya, tadi salah satunya di bidang militer, politik, ekonomi, tata ruang angkasa. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, tidak hanya blok barat dan blok timur saja yang saling bersaing tentang siapa negara yang paling canggih atau negara yang paling unggul di dalam berbagai bidang, khususnya di bidang teknologi. Nah, seiring berjalannya waktu nanti akan muncul nih seperti Cina dan negara-negara Asia Tenggara, Asia Selatan dan Asia lainnya itu muncul. Salah satu yang paling menonjol ya, seperti yang kita ketahui sampai saat ini, bahwa Cina itu lebih mampu sekarang membuat benda-benda atau teknologi yang lebih canggih dibanding kedua negara yang berseteru. Nah, hingga pada akhirnya kemunduran Jerman dan kecurangan yang dilakukan oleh aliansi atau blok timur itu pada akhirnya membuat blok timur secara tidak langsung merasa dirugikan dan berangsur hingga akhirnya mundurnya Uni Soviet di perang dingin ini. Oke? Mungkin untuk penjelasan perang dingin sekilas ya seperti itu. Mohon maaf apabila misalkan penjelasan dari saya kurang dimengerti atau dipahami, atau ada kalimat kata-kata yang memang kurang dimengerti. Mudah-mudahan ini hanya pandangan agar supaya kalian bisa lebih tertantang lagi untuk mencari seputaran perang dingin lebih dalam, kemudian bisa mencari lagi hal-hal yang lebih banyak lagi ya. Itu hanya kilasan terpenting atau ulasan terpentingnya saja. Oke, untuk pembelajaran hari ini dari sejarah peminatan, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata, ucapan dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.